Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep Bib. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Ketemu ini. Ngomong-ngomong, Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Kan gue bilang Al-Fatihah gua hafal. Yusuf gua hafal. Hafal buat cincin. Dulu kan kita dapat informasi buat lu yang masih jomblo, ya kan, beli ruby atau safir, bacain surat Yusuf, lanjutin Al-Fatihah 3 kali atau 9 kali, pasti dapat tuh cewek. Lu yakin itu dulu? Iya kan dulu. Padahal lu Kristen gitu. Dulu kan pergaulan kita kan tidak membatasi diri. Kita jangan kan gue yang paling gue kesel tuh kadang-kadang di agamaku tuh, apalagi kita sesama Kristen nih, anak-anak Tuhan itu pada sok-sok rohani. Sedangkan hidup itu kan sebenarnya gue bilang kompromi hidup tuh penting. Yang nggak boleh tuh dosa. Betul. Iya dong, Bib, lu sakit nih lagi ngenes, ada orang tersenyum, nggak mungkin dong lu maki-maki. Tetaplah harus tersenyum sekalipun menyakitkan, gitu kan? Iya kan? Atau lu ngeliat cewek lu sama cowok yang lain, nggak mungkin dong lu timpuk batu. Tetap tersenyum sekalipun hatiku pedih, gitu. Itulah kompromi hidup. Nah, gue pelajari, Bib. Bahkan gue pernah baca salah satu risalah tentang Nabi Muhammad mengajarkan hakikat manusia itu seperti air. Masuk di gelas berbentuk gelas, masuk di botol berbentuk botol, ditaruh di piring berbentuk piring, ditaruh di kulkas akan membentuk seperti wadah yang ditempati, tetapi hakikatnya tidak pernah berubah. Tetap air. Gila. Jadi itu tuh risalah Nabi tuh, ajaran Nabi Muhammad. Jadi maksudnya begini, kita mau masuk di lingkungan sejelek apapun, kalau kita tidak jelek, kita nggak akan pernah terpengaruh. Betul. Karena didikan itulah yang membentuk fondasi. Gitu. Keren berarti dong. Jadi di satanik itu baca Satanic Bible nggak ada khotbah. Nggak ada. Mungkin sebelum itu jadi lo terinspirasi dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad tadi? Banyak gue pelajari. Berarti lo hafal syahadat nggak? Belum. Nanti aja. Udah ada pendekatan, ada Gus Miftah. Jadi maksudnya Mongol tuh, kita tuh mempelajari sisi positif dari setiap hal itu penting. Betul. Karena kalau kita mau fanatisme terhadap agama itu boleh, tetapi dipertanyakan kembali kesanggupan diri lu bisa nggak? Betul, gue setuju. Kita penting untuk belajar agama lain minimal agar kita kemudian kenal agama lain bahwa semua agama itu baik. Kan ajarannya di Mongol, di Kristen kan segala sesuatu yang kita ambil hanya positif. Ngapain kita ngambilin negatif? Gitu. Sama juga di satanik. Di satanik kita jujur aja, kalau boleh bilang kita penyesat iya. Tetapi ajaran yang kita terima, gua boleh jujur, nggak semuanya tentang jelek. Yang positif apa aja? Unity. Apa itu? Persatuan. Yoi. Ada satu teman punya masalah keuangan. Kita nggak ada tuh, mari kita berdoa. Nggak ada. Berdoa agak selesai. Pinjol tetap WA. Nggak ada. Itu saya ngomong di podcastnya Denny Sumargo. Saya ngekos toh. Ibu kos minta uang kos. Gua nggak punya duit, Bib. Gua datang ke pendeta, ke tempat Mongol ibadah. Gua bilang sama Pak Gembala, Pak Gem, boleh nggak gua pinjam duit? Nanti gua ganti. Udah kerja nih, Pak Gem. Ini ada surat-surat kita kerja. Lu tadi manggilnya Pak Gem. Pak Gem toh, kan Gembala toh. Dia bilang, oh ya udah Mongol, kita berdoa ya. Amin. Terus gue bilang, dia bilang begini, pokoknya Mongol tetap yakin dan percaya mujizat itu nyata, bla 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 bla. Tuhan Yesus memberkati, kita ketemu lagi hari Minggu ya Mongol ya. Tetap beriman. Gue kan bingung. Kan gue butuh duit. Oke. Gue pulanglah ke tempat kos. Dipanggil sama ibu kosnya, sini kau Mongol, ada dong hepengnya. Gue langsung bilang, Bu kos kita berdoa yuk. Kan soalnya tadi gue didoain.